dalamnya api di dalam laut. Bagaimana Rasulullah tahu? Bukan orang Islam yang membuktikan, tapi para ahli kelautan itu yang membuktikan. Di dalam Al-Quran juga diceritakan ada dua air yang bertemu, yang satu asin, yang satu tawar. Bagaimana Rasulullah tahu akan hal itu? Dan apabila dia bertemu, dia tidak dapat bercampur. Tetap ya, yang asin di bagian yang asin, yang tawar di bagian yang tawar. Di situ dikatakan ada barzak, ada penghalang. Dari mana Rasulullah tahu? Subhanallah. 1400 tahun yang lalu. Mana orangnya nih? Oh, masih ada ya. 1400 tahun yang lalu dikabarkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Di zaman modern terbukti, dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang terbukti di sekarang ini. Itu satu. Kemudian mengenai apakah Al-Quran terjaga, silahkan dibakar semua Al-Quran, baik yang berupa kitab maupun yang berupa aplikasi, dibakar semua itu. Saya yakinkan besok bisa membuat yang sama. Tetapi bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Bible, Weda, misalnya dibakar habis semua, nggak ada yang tersisa satupun, baik yang berupa kitab maupun yang berupa aplikasi, tidak ada. Apakah mereka sanggup untuk membuat hal yang sama? Saya pastikan tidak akan bisa. Itulah bukti bahwa Al-Quran terjaga. Terima kasih. Bahkan Ustaz Sugi, Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-88 itu disebutkan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk kemudian mengatakan yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, biarpun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Artinya di sini bekerja sama antara manusia dengan jin untuk kemudian ingin merubah dan kemudian membuat tandingan Al-Quran yang serupa. Ini mereka tidak akan mampu. Ini di surat Al-Isra ayat ke-88 kalau tidak salah. Demikian. Silakan Bang Rio, tanggapannya. Oke Bang, Silakan ditanggapi. kan di dalam Al-Quran itu kan katanya umat Islam itu kan Tuhannya Esa ya Bang. Ya, Tuhannya betul. satu gitu ya, yaitu Allah. Tapi kenapa di dalam Al-Quran itu ada di dalam terjemahannya itu ada kami gitu loh Bang. Apa itu maksudnya Bang? Maaf kalau tersinggung ya Bang. Oh, enggak Nanya tersinggung. gitu, Bang. Maaf Ya, Bang. silakan lagi cuma. Cuma. Iya, baik. Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu memperkenalkan dirinya dengan penyebutan kami, dia, aku. Contoh di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Anbiya dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya. Jadi di sini Allah menyebut dirinya dengan kata kami, dan juga di waktu yang bersamaan menyebut dirinya dengan ana. Pada saat mana Allah kemudian mengatakan kami? Pada saat Allah menyatakan keagungan dan kebesarannya. Pada saat mana kemudian Allah mengatakan aku? Pada saat Allah mengajarkan umatnya, ciptaannya untuk beribadah kepadanya.
Coba kita lihat ayat ini. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum engkau, min rasulin, seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan illa nuhi, kami wahyukan kepada mereka, annahu, bahwa sesungguhnya la, tidak ada ilaha, sembahan Tuhan atau Tuhan, illa, kecuali ana, kecuali aku. Jadi di situ ada dua kata, kami dan aku. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, Al-Quran itu datang kepada orang mana? Orang Arab yang mengerti tentang apa? Yang paham tentang rasa bahasa Arab, yang paham tentang konsep ketuhanan mereka. Mereka tahu nenek moyang mereka banyak Tuhan, banyak sembahan-sembahan. Kabilah-kabilah berbeda sembahan-sembahan, masing-masing punya berhala masing-masing. Mereka tahu itu. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin memusnahkan paham-paham itu, bahwa Tuhan itu satu. Wahai kalian orang Arab, bahasa kasarnya gitu, wahai kalian orang-orang Quraisy, Tuhan itu cuma satu. Tinggalkan sembahan-sembahan kalian yang banyak itu. Tuhan itu cuma satu. Ahad. Tuhan itu cuma satu. Nah, kalau kata kami di dalam pernyataan Allah kepada orang Arab itu berarti jamak, maka mereka akan mengatakan, kamu kok gitu amat sih? Lu perintahkan kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami menuju kepada Tuhan-Tuhananmu. Ternyata Tuhanmu juga banyak. Buktinya ada kata kami di situ. Apakah itu pernah terjadi? Apakah orang-orang Arab pernah protes kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasulullah hanya karena ada kata kami? Tidak. Kok bisa kayak gitu, Bang? Karena orang Arab mengerti tentang tatanan kata kami yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. Sementara kita orang Indonesia memahami kata kami berdasarkan perspektif bahasa Indonesia, berdasarkan rasa bahasa Indonesia, berdasarkan pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Sementara Al-Quran datang bukan menggunakan bahasa Indonesia, Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika kata kami, yang paham tentang kata kami itu adalah mereka yang empunya bahasa. Jangan kemudian kita menilai bahasa orang dengan menggunakan rasa bahasa kita. Ingat, orang Makassar mengenal kereta itu adalah kendaraan yang panjang. Orang Medan mengenal kereta itu adalah kendaraan dua roda. Kalau orang Makassar protes terhadap orang Medan, orang Makassar akan mengatakan, "Hei Medan, lu edan, masa iya kereta kau katakan hanya dua bannya, sementara kereta itu adalah kendaraan yang panjang yang memiliki roda panjang, roda-roda kecil yang sangat banyak." Orang Medan pun akan mengatakan, "Lu keliru, kereta yang kami maksud itu adalah kendaraan dua roda." Jadi kita tidak bisa kemudian memaknai pengucapan bahasa orang dengan rasa kita. Makanya kami di Islam tidak pernah mengakui terjemahan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kami umat Islam tidak pernah mengakui terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. Kenapa? Terjemahan Al-Quran itu adalah bahasa manusia untuk kemudian bisa memaknai, merasakan, mendekati apa yang dikandung daripada kalam Allah itu sendiri. Berbeda dengan kitab saudara, terjemahan adalah firman Tuhan. Subhanallah, ini adalah kekeliruan yang sangat nyata. Jadi orang Arab ketika datang Rasulullah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ternyata orang Arab paham kata nahnu, kata kami dalam bahasa Indonesia itu tidak serta merta selamanya adalah jamak. Makanya orang Indonesia, orang Arab tidak pernah protes tentang konsep ketuhanan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka mengerti kami tidak selamanya adalah jamak.
Tetapi kami tergantung dari konteks daripada pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain aku. Dia tidak mengatakan selain kami. Pas minta diibadahi, Tuhan tidak mengatakan kami, tapi Tuhan meminta kami. Itu apa? Tuhan meminta aku aja. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Tuhan tidak mengatakan selain kami, maka sembahlah kami. Tetapi Tuhan mengatakan sembahlah aku. Jadi umat Islam yang paham kaidah ini pasti ngerti. Kita di Indonesia juga, Bung, sama seperti yang saya praktekkan di kantor saya. Ketika saya mimpin biasanya apel pagi atau briefing terhadap anak-anak CCRU atau TAD, saya katakan kepada mereka bahwa hari ini saya menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, besok kami tidak masuk kantor. Kami di sini, apa semua yang ada di dalam kantor selain anak CCRU itu tidak masuk kantor semua? Tidak. Tetapi yang tidak masuk kantor itu hanya Bang Suma. Kata kami saya gunakan untuk kemudian menyatakan kepada mereka bahwa aku punya kuasa, aku pimpinan di kantor kalian. Saya kira begitu, Bang. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi-lagi pertanyaan Anda membangun iman kami sebagai seorang muslim, khususnya Bang Suma itu sendiri. Demikian. Izin. Assalamualaikum gurunda-gurunda. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau menambahkan dengan statement-statement dengan data, boleh gurunda-gurunda, boleh dibesarkan, host. Ini tadi kan pertanyaannya Al-Quran dijaga. Ini kita bisa lihat Utsman manuskrip. Ini manuskrip ya. Kita bisa lihat Quran of Utsman ditemukan di Uzbekistan abad kedua. Abad kedua Hijrah ya, bukan Georgia. Quran of Utsman di Topkapi Museum, Istanbul, Turki. Abad pertama Hijrah. Seberapa lengkap? 99%. Habis itu Quran of Utsman juga Turk, Islami Esleri Musei di Turki, Istanbul, abad pertama Hijrah. Habis itu nih ada lumayan ya, Quran of Utsman juga di Egypt, Al-Kutub Al-Misra, Kairo, Egypt. Ini di Uzbekistan, ini di Istanbul. Ini kita bisa buka satu-satu. Dan berikutnya Quran of Ali bin Abu Thalib, San Musaf, dari abad pertama Hijrah. Alhamdulillah. Dan kalau kita buka satu-satu, ini lengkap ya, bukan sepotong-sepotong. Dan ini kalau kita lihat lagi tahunnya, ini late first century of Hijrah. Ada 408 halaman. Dan di sini jelas history of manuskripnya itu dari gubernur pindah ke Ottoman Sulaiman tahun berapa Hijriah, berapa senturi. Ini jelas ada kufiknya juga. Habis itu Quran yang kita pegang sekarang itu Qurannya, surat-suratnya itu jelas maksudnya ikut sama dengan yang abad pertama Hijriah. Nah, ini yang di Kairo, Egypt, kurang lebih sama juga. Nah nih ya, ini yang paling berat. Ini sampai 80 kilo. Ini first century juga. Dan 99% juga. Ini yang paling berat yang tadi saya bilang, 1087 halaman. Habis itu kurang lebih sama Al-Fatihah juga. Sama semua. Kopi-kopinya semua sama.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini juga, ini yang di Istanbul, Turki. Sama, kurang lebih 99% juga. Jelas juga. Nah, kalau ditanya, ini kopian kan? Ini udah jadi kodeks lah ceritanya, udah jadi kitab. Sebelum ini, itu ditulis tangan oleh sahabat-sahabat Rasul. Nah, itu ini. Nah, jadi kalau kita turun ini di bawah, ada catatan-catatannya. Nah, itu di sini. Ini manuskrip mid first century of Hijrah. Itu berarti tahun 630 ke 660. Nah, ini ditulis waktu Nabi Muhammadnya masih hidup. Alhamdulillah. Ya. Dan gurunda-gurunda di sini saya yakin bisa baca semua dan mencocokkan. Nah, jelas ya. Dan ini mid first century of Hijrah. Berarti 620, 630 ya. Dan ini manuskripnya banyak sekali sebelum dikopi ke buku yang besar tadi. Tapi di sini ada catatan-catatan kakinya. Makanya begitu ditulis ke yang besar, itu nggak ada. Nah, ini jelas juga. Nah, ini kan halaman pertama, surat 2, ayat 275 ke 281. Terus lengkap, alhamdulillah. Ini di papirusnya lah ceritanya. Nah, ini pemisah surat, pemisah juz, ini pemisah ayat. Ya, alhamdulillah. Ini kan second half of the first century of Hijrah. Alhamdulillah nah ini kalau yang ini kodeksnya dari surat kelima ayat 7 ke 17. Alhamdulillah ya. Maksud saya beda kalau yang abang bandingkan dengan yang begini bang, tiba-tiba jadi begini, itu beda. Kalau kita alhamdulillah terjaga di seluruh dunia, terlebih lagi dihafal juga. Itu aja sih. Sekian, terima kasih gurunda-gurunda waktunya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Tadi yang terakhir, Bang Jibril, yang terakhir tadi itu yang kayak potongan silet itu apa itu? Kok sedikit kali jadi besar, itu apa itu? Itu papirus dari tetangga gurunda. Rio, Sebesar silet. Rio udah nggak percaya itu, udah nggak. Rio nggak percaya lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Supaya supaya tidak percaya Bang Andi. Firman segala firman Allah dengan segala firman-Nya. Jadi satu buku gimana ceritanya? Ya yang jelas kan adek Rio udah nggak percaya. Subhanallah. Cari kebenaran dia. Beri waktu dia lah ya, dikit. Pak, Bang Silakan, Rio. Bang. Bang Rio gimana? Nggak ada lagi? Bagaimana Bang Rio? Katanya tadi kalau sudah jelas dia langsung mau bersyahadat. Jangan dipaksa lah. Oh gitu. Iya bang, udah jelas bang. Terima kasih buat penjelasannya dan masuk di akal gitu loh bang. Masuk di Dengan akal. saya Biasa, bukan masuk di akal lagi, luar biasa. Bang Rio, nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan? Iya bang Hanif. Coba terakhir dikit Bang Juma. Udah kelar? Ya, udah bang. Saya makin yakin bang. Itu aja. Masya Allah. Makin yakin bang. Insya Allah. Anda percaya hanya ada Gimana, satu Bang? Tuhan? Iya bang, saya percaya satu Tuhan. Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Iya, percaya bang. Oke, lanjut lagi Juma. Maka sebentar dulu bisa saya tambahkan, kemudian Bang Hanuman ya, Bang Rio dan Bang Fredik hari ini diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surah An-Nasr ayat 1 sampai 3, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang dan telah kamu lihat manusia dengan berduyun-duyun memasuki agama Islam, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan meminta ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penerima Taubat. Maka kemudian nanti ketika Bang Rio
Karena sebelumnya Bang Fredrik sudah bersyahadat, maka kemudian ketika Bang Rio meminta ampun, bertaubat dengan sebetul-betul taubat, yaitu taubatan nasuha, memeluk agama Islam secara kafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat dan akan menghapus segala dosa-dosa yang pernah Bang Rio dan Bang Fredrik itu kerjakan sama-sama sebelum orang menjadi orang non-Islam. Kemudian untuk Bang Fredrik, iya, Bang Fredrik, ini kebenaran sudah nyata di depan Bang Fredrik, maka kemudian ketika Bang Fredrik mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Bang Fredrik hendaknya menerima dengan lapang dada, tetap bersyukur karena apa? Nabi Muhammad bersabda, "Imsi fi tariqillahi wa la tubali ahadan, fa inna likulli ahadan muhibban au mubghidan." Ketika Bang Fredrik sudah berjalan di jalan Allah, jangan menoleh lagi ke belakang, jangan ada keraguan-keraguan lagi. Karena fa inna likulli ahadan, karena memang di satu pihak muhibban, ada yang suka dengan Bang Fredrik, ada yang senang dengan Bang Fredrik, au mubghidan, dan di pihak lain ada yang membencinya. Maka bersabarlah Bang Fredrik di dalam kemudian menjalankan ajaran-ajaran Insyaallah, dan agama Islam. Demikian Bang Fredrik. Terima kasih Bang. Iya. Ya, Bang Juma, Ya, dipersilakan. gimana saudara kita, ya. Rio, kita bisa bersyahadat, Bang? Ya bang, paling saya habis Isya bang. Habis Isya, Ya. nanti jumpa lagi kita insya Allah untuk syahadat ya. Insya Allah kalau misalkan waktunya pas dan memang tidak ricu gitu loh bang. Saya Oh, iya. berani Maksud naik. saya kenapa Soalnya mesti kemarin- ditunda ya? Kenapa mesti Soalnya ditunda? tadi gini bang, soalnya tadi sebenarnya saya mau nanya-nanya tentang Islam gitu loh bang. Cuma kebetulan room-roomnya itu pada ricu gitu loh bang. Iya, Banyak biasa yang lah ricu itu. gitu loh, antara entah dari pihak iman yang saya yang sekarang atau lagi dari pihak Islam gitu loh. Banyak yang bersikeras gitu. Tapi di sini alhamdulillah enggak lah, Bang. Iya, makanya Jadi- tadi saya berani naik bang. Iya, kalau misalnya memang sudah ada dalam hati untuk bersyahadat, ya sudah, kita syahadat aja. Atau gimana ini, Bang Freddy? Bang Rio. Saya nggak bisa bang, soalnya masih di tempat kerja sih bang, biar enak gitu. Baik. Baik. Nah, jadi kami tunggu habis Isya ya. Ya insya Allah kalau misalkan waktunya tepat saya hadir gitu loh bang. Nanti Baik, paling baik. saya DM lagi gitu bang, atau gimana, terserah sih bang. Karpet merah bang, karpet merah bang. Bisa DM admin bang. Dan juga saya mau infokan buat yang nonton live kan mumpung lagi ada 1.500, karena nanti malam Bang Rio mau bersyahadat kan harus followersnya 1.000 dulu ya, sambil menunggu Bang Rio bersyahadat setelah Isya. Boleh yang penonton di sini di follow dulu Bang Hanumannya supaya followersnya betul, supaya 1.000 orang. Bang, satu Bang, saya karena pernah seiman sama Bang Rio ini, Bang Rio saya cuma kasih satu saran aja. Bang Rio bisa berzikir gak? Satu surat entah apa, subhanallah atau astagfirullahaladzim. Gunakan itu Bang sebagai peneduh hati Bang. Itu aja sih Bisa, Bang. sarannya. Bisa bang. Siap. Kan saya emang ngedalam ini Islam bang. Bisa bang guys. Alhamdulillah, bisa teduh hatinya. Alhamdulillah. Bang Rio, tapi sebelum kita di framing nih, bener Anda di KTP-nya masih Protestan begitu? Saya bang, nanti dicek aja bang. Kalau misalkan waktunya pas, gitu, pasti dilihat semua nanti bang. Oke. Terus kedua, kalau masih Protestan ya ini diumumkan ya teman-teman, ini nggak ada settingan loh. Udah lama begitu meninggalkan agama Anda yang lama. Ya kan sih bang, jadi udah malas-malasan bang buat ibadah. Bisa nggak tahu sebabnya apa Bang? Satu aja Bang, sebabnya apa yang... Jujur gini ya bang, saya ceritain nih bang. Iya silakan. Saya kan ibadah minggu gitu, dan di ibadah minggu itu kayak nggak ada yang bisa saya dapat gitu loh bang. Itu aja sih bang, jadi ngerasa Sama Bang Rio sama. Artinya Bang Rio hampa di sana gitu ya Bang Rio?
Bang Rio di muka. Iya betul bang. Jadi kayak udah hampa aja gitu loh bang. Kalau Anda mendengarkan suara azan, utama maghrib, isya begitu, apa yang Anda rasakan? Ya saya waktu pas awal-awal sih ya kayak apaan sih gitu loh bang. Berisik gitu awal-awal ya. Iya. Jadi kayak setelah sekarang sih ya memang ya kita harus maklumin kita hidup di negara Indonesia yang saya sebagai minoritas gitu. Wajar saja gitu loh. Kayak nggak ada power aja gitu loh bang. Tapi ya untuk sekarang sih alhamdulillah sih udah suka lah, udah cinta banget gitu loh bang. Masya Allah. Masya Allah, ya Rabbal. Subhanallah. Tuhan, tadi artinya mendengar suara azan itu berisik, sekarang udah menyentuh kalbu gitu ya. Adem, hati menjadi adem. Saya aja nanti sholat Jumat, Bang Rio. Gini. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ketika kita menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, maka tatmainnal qulub, hati kita menjadi dingin, menjadi sejuk. Seperti itu Bang Fredrik dan Bang Rio. Subhanallah. Ya Bang. Juga tadi itu sebenarnya masuk ke roomnya Bang Dalbo dan mempertanyakan kayak tentang Nabi Muhammad dan lain-lain, karena memang banyak yang masih janggal di diri saya pribadi ya, masih banyak yang janggal gitu loh Bang, dan alhamdulillah dijelaskan dengan baik dan santun dan ya masuk di akal ketimbang saya kemarin di agama sebelumnya gitu. Bang Rio keluarga. Apa yang ditanyain di agama sebelumnya bang? Kalau saya di room Aristo Bang Rio ya. Emang apa yang ditanyakan di agama sebelumnya bang? Ya kayak tentang kok Tuhan kok katanya maha kuasa gitu Tuhan, tapi kenapa repot-repot datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Waras Anda. Dihapus. Subhanallah. Lu maha kuasa gitu. Kenapa tidak langsung dihapus saja gitu. Harus disalib dulu ya Bang ya. Bang Rio masuk bujang? Belum ada istri? Oh sudah ya? Bujang Bang, bujang. Oh masih bujang Bang Endi. Oke, begini ya, Bang Predik juga belum nulis nomor. Bang Predik masih mendengarkan tadi barusan. Siap, Bang Andi. Bang Predik tadi barusan ada Ibu Haja baru pulang umroh menelpon saya. Kalau sekiranya Bang Predik ingin disunat, beliau siap akan mau. Bang Andi. Gitu. Baik Bang Andi. Bisa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Beliau sanggup. Di Jakarta ya Bang Andi. Iya. Insya Allah. Bang Fredrik di mana rupanya? Berapa Bang? Di Bang Fredrik di mana? Aku di Kebun Jeruk Bang. Oh dekat sama Bang Andi. Ketemu Bang Andi sama Bang Andi. Insya Allah. Bang Andi di mana? Bagaimana mau ketemu kalau nomor saya belum ditulis dulu gitu kan? Siap di Bang Andi. Saya kirim nomor handphone saya Bang. Ini tulis saja nomorku. Siap Bang. Oh iya, oke Bang. Bang Andi di Percetakan Negara. 0813 0812 Putar Bang, 081 0812 tambah 8 dia nggak mendengar tuh. Diulang dulu. Dia nggak mendengar kalau gini kan? Dengar. Dengar Bisa. Dengar. 0812 tambah 877 tambah 43 kali tambah 92 kali. Ya, buat sahabat jangan lupa di follow akunnya Hanuman Project biar tercapai 1000 followers, dan sebentar setelah Isya Bang Hanuman bisa buka kamera pada saat bersyahadat. Terima kasih. Jadi ibu yang tadi itu sih. Dan terima kasih ya Bu Haji yang ingin cepatnya menyelesaikan kewajiban utama nih dari Bang Predik. Nanti dikoordinasi langsung oleh kantor API di Jakarta. Baik Bang Andi. Saya izin undur diri, gurunda standby di bawah. Ya Bang Jibril, Masya Allah itu
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bang, saya juga undur diri ya bang ya. Makasih bang buat penjelasannya dan terima kasih udah jamu dengan baik. Terakhir dulu Bang Rio, keluarga masih Kristen semua? Ibu Muslim bang. Bapak Oh, doang. ibu Muslim. Masya Allah. Semoga Anda menjadi anak yang soleh, Amin, amin. lebih mencintai ibu dan bisa mendoakan ibu nanti. Amin. Kalau Anda masih oten, ya pengkhotbah 95 ya nggak bisa doain ibu. Gitu, kira-kira. Ya bang, tapi saya juga nggak mau menjelekkan agama saya yang sebelah karena Ya, baik bagus, juga bagus. gitu. Gitu bang. Nggak menjelekkan, memberitahu kalau Anda di sebelah itu nggak ada doa mendoa kalau orang sudah meninggal. Iya Nggak betul ada. bang. Ya udah ya bang, makasih bang. Buat Bang Juma juga makasih atas penjelasan. Iya, makasih saudaraku Rio. Ya. Ya, sekiranya sebentar bisa jumpa lagi untuk bersyahadat. Kami tunggu. Amin. Ya. Ya udah, makasih ya bang. Saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Predik tolong di WA secepatnya ke saya ya. Anda di Kebun Jeruk, Iya. aku di Jakus, Iya. dekat kok. Bang Hendi, Bang Hendi. Kita segera selesaikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Nanti juga saya laporkan kepada ini udah ada pembina, ada pengawas, ada ketua di sini kan gitu ya. Ya, Bang. Jadi pun saya bertindak saya harus laporkan dulu program ini gitu. Mudah-mudahan sih. Bagaimana Bang Juma? Ada Iya, Pak Hendra. Iya, silakan Ganda, silakan. Naikkan dulu Pak Hendra di bawah. Izin dulu ke beliau. Oh iya, Ngapain siap. memang? Ya. Karena Bang Zuma, karena ini kan juga mau maghrib, mungkin kita 5 menit lagi selesai. Ya. Pak Hendra bisa naik dulu Bang. Iya, kita naikkan dulu paduka kita. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Pak Paduka bahwa saudara kita Predik belum disunat. Tadi ada yang menghubungi saya, beliau bisa membantu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Begitu. Tetap kita dari API untuk memantau begitu. Gimana kira-kira teknisnya Paduka? Silakan. Masya Allah. Ya kita bantu juga lah Bang Andi. Kita Masya Allah. juga untuk bisa sunat tersebut bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Terima kasih Bang Hendra, Bang Andi dan semuanya. Sama-sama. Kedua adalah surat sertifikat mualafnya ya secepatnya ya. Pak Predik mungkin bisa kasih nomor fotokopi KTP-nya ke saya. Saya kirim ke Makassar Mualaf Center, segera dikeluarkan itu sertifikat mualaf atau Acep juga bisa mengeluarkan kok. Baik Bang Andi. Ya. Udah cukup. Saya kembalikan ke forum. Nanti disunat bius total nggak Bang? Kemarin saya lihat langsung disunat ya orang dewasa ya. Saya mendampingi, kebetulan yang juru sunatnya adalah netizen kami juga. Dia senang banget gitu loh. Alhamdulillah aku bisa menyunat orang gitu lah yang baru mualaf. Gitu kan gitu ya, serius Bang. Ada videonya gitu. Itu sih ada agak ngebul, ada kayak asap keluar gitu loh. Ternyata laser itu loh. Bang Fredrik, mungkin nanti kapan ada waktu bisa kita Bang Hendra. nanti kapan ada waktu Iya. kita kopi darat lah Bang. Siap-siap Bang Hendra. Ini kebetulan mau jalan pulang kerja ini. Oh iya. Jalan Bang. Oke, Bang, aku izin pamit ya, siap Bang Andi. Saya langsung Hubungi masuk Bang saya, Andi ya. hubungi saya kalau ada waktu nanti malam. Hubungi saya kalau ada nanti waktu malam, kita ketemu Pak Hendra. Baik Bang Andi, Bang Zuma, Bang Baik, Alif, baik. Bang Tibel, Baik. Bang Bang Alif, Bang Hendra semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.